berarti siapa yang didukung oleh Pak Jokowi, yang didukung oleh Pak Prabowo. Intinya yang didukung lawan-lawan politik dari Rizik Syihab dan kawan-kawan. Itu mereka jadi. Mereka unggul. Berarti ini menunjukkan apa? Dari sini kita bisa melihat bagaimana peta politik orang-orang yang telah didukung oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Seseorang yang seharusnya punya dukungan yang sangat kuat, yang sudah mengambil hati banyak masyarakat seperti Pak Ridwan Kamil, kok bisa kalah? Ini saya yakin hal-hal seperti itu, sentimen-sentimen dukungannya ketika beliau Pak Ridwan Kamil menggandeng Rizik Syihab sebagai pendukungnya, ini tentu sangat berpengaruh untuk orang-orang yang tidak suka dengan perilaku kelakuan Rizik Syihab dan kawan-kawan. Saya hanya menyarankan kalau bisa jangan menggandeng orang-orang seperti Rizik Syihab, dan ini juga jadi pelajaran untuk calon-calon pemimpin ataupun besok lagi terjadi pemilihan lagi misalkan. Jangan menggandeng orang-orang seperti Rizik Syihab dan kawan-kawan. Karena apa? Namanya sudah hancur dari perilaku mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an, para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia. Terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin ikut mengomentari tentang hasil pilkada, ya, hasil berbagai pemilihan kepala daerah ini, ya. Dari sini kita telah ditampakkan, ya, telah ditunjukkan siapakah mereka yang jadi pemenangnya, siapakah yang mendapatkan suara yang unggul di dalam pilkada ini. Dan dari sini menjadi sebuah barometer, menjadi sebuah ukuran siapa yang saat ini lebih dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh umat. Di sini tentu para calon pemimpin ataupun siapa saja yang mungkin nanti masih mendapatkan kesempatan untuk pilkada 2 putaran misalkan, ya. Yang kemungkinan ini seperti di Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta misalkan, ini kayaknya mungkin bisa saja fix 2 putaran. Ini perlu untuk Anda yang menjadi calon pemimpin. Ini perlu diperhatikan siapa saja mereka yang kalah dan siapa saja mereka yang menang. Ya, di sini saya akan membahas bahwa ternyata kalau kita teliti dari sejak mulai pemilihan presiden sampai dengan pilkada hari ini, kita telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah ditunjukkan dengan berbagai fakta bahwa ternyata yang terpilih, ya, yang terpilih itu intinya mereka yang tidak didukung oleh orang-orang seperti Rizik Syihab dan kawan-kawan. Ya, inti dari kesimpulan yang saya sampaikan di sini adalah mereka yang terpilih sebagai presiden atau di dalam pilkada kali ini adalah mereka yang tidak didukung oleh orang-orang seperti Rizik Syihab dan kawan-kawan. Ini bisa kita lihat faktanya sebagaimana Pak Prabowo kemarin itu jelas tidak didukung oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Karena yang jelas intinya Rizik Syihab dan kawan-kawan ini tidak suka dengan Pak Jokowi yang mendukung dengan Pak Prabowo, itu sudah jelas. Dan akhirnya beliau sukses, suaranya pun unggul sehingga menjadi presiden saat ini. Kemudian dalam pilkada kali ini kita bisa lihat sebagaimana Pak Deddy Mulyadi yang kemarin sebelum diadakan pilkada ini, kita sudah lihat siapa yang mendukung Pak Deddy dan siapa yang sangat lantang menolak Pak Deddy, tidak ingin Pak Deddy ini jadi pemimpin di Jawa Barat.
Kita sudah bisa lihat bagaimana tensi politik, ya, ketegangan politik dari pihak kubu yang didukung Rizik Syihab dengan Pak Deddy Mulyadi. Bagaimana Rizik Syihab itu dan kawan-kawan berkoar-koar sangat mendukung paslon yang intinya yang menjadi lawan Pak Deddy. Dan kita bisa lihat bagaimana suara yang ada. Kita bisa lihat buktinya sekarang Pak Deddy unggul. Dan ini sudah positif satu putaran dari hitungan sementara, hitungan quick count yang sudah itu. Dan ini sudah dipastikan bahwa beliau itu nanti akan memimpin Jabar. Di situ sudah jelas bahwa ternyata Rizik Syihab yang begitu getolnya itu ternyata yang dia dukung tidak dipilih, tidak mendapatkan perhatian intinya dari sebagian besar masyarakat Jawa Barat. Padahal itu adalah kandang mereka. Jawa Barat adalah kandang orang-orang seperti Rizik Syihab dan kawan-kawan. Kemudian dari Jawa Tengah kita bisa melihat orang-orang yang didukung oleh Pak Prabowo, ya, intinya didukung oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi, yaitu paslon Pak Lutfi, Pak Ahmad Lutfi bersama dengan wakilnya beliau Gus Tadsyasin. Nah, dari pasangan ini kita juga bisa melihat dari perolehan suara yang mendapatkan hampir 60%, Pak Lutfi memimpin suara, unggul dalam suara ini, dalam hitungan quick count. Dan ini sudah jelas menunjukkan berarti siapa yang didukung oleh Pak Jokowi, yang didukung oleh Pak Prabowo. Intinya yang didukung lawan-lawan politik dari Rizik Syihab dan kawan-kawan. Itu mereka jadi. Mereka unggul. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang-orang yang didukung oleh Pak Jokowi atau orang-orang yang intinya tidak didukung oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Itu mereka mendapatkan respon yang sangat positif di masyarakat. Mereka mendapat dukungan banyak dari masyarakat. Berarti sudah jelas bahwa kalau mereka dari kalangan Rizik Syihab dan kawan-kawan, slogan-slogan mereka, jargon-jargon mereka, apa yang mereka gembar-gemburkan sekarang sudah tidak mendapatkan tempat di masyarakat. Ya, masyarakat sudah mulai ngeh, sudah mulai bosan dengan arogansi-arogansi yang mereka tunjukkan. Kalau kita berkaca dari situ, itu menunjukkan seperti Pak Ridwan Kamil yang ternyata suaranya itu masih kalah lumayan dengan dari pasangan Pramono Rano, ya. Ini masih kalah. Padahal kita sudah lihat bagaimana track record siapa Pak Ridwan Kamil itu. Kita sudah lihat yang sukses memimpin Bandung, ya. Itu sudah kita tentu sudah tidak dipungkiri lagi, dan Pak Ridwan Kamil ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat, ya. Tapi kenapa kok suaranya bisa kalah dengan Pramono Rano? Walaupun di Pramono Rano juga ada figur yang sangat berpengaruh juga diketahui, yaitu Pak Rano Karno, ya, yang sudah dikenal luas. Yang tidak hanya sebagai artis, beliau juga pernah menjadi gubernur di Banten. Tapi Pak Rano Karno ini kan sebenarnya hanya sebagai wakil. Tentu seharusnya pengaruhnya enggak begitu, ya tetap besar. Tapi kalau orang sama-sama memilih, ya tentu mungkin kita bisa perkirakan jelas lebih kuat dari Pak Ridwan Kamil. Tapi kenapa Pak Ridwan Kamil ternyata suaranya itu kalah dengan Pramono Rano? Kita lihat tempo hari yang lalu sebelum diadakan pilkada, itu Pak Ridwan Kamil ketahuan sudah jelas menggandeng Rizik Syihab dan kawan-kawan. Nah, inilah ketika mereka menggandeng Rizik Syihab dan kawan-kawan, ini tentu akan menimbulkan seseorang yang seharusnya sebelumnya itu punya simpati kepada Pak Ridwan Kamil, karena Rizik Syihab ini sudah dikenal terutama orang-orang yang non muslim misalkan. Jelas situasi ini jelas tidak menguntungkan oleh Pak Ridwan Kamil. Karena apa? Orang-orang non muslim, ya, kita sudah bisa melihat bagaimana
sikap Rizik Syihab dan kawan-kawan kepada orang-orang yang non-muslim, tentu mereka sudah dikenal mendapatkan sentimen yang negatif dari kalangan orang-orang yang non-muslim. Ditunjukkan sikap Rizik Syihab itu kepada bagaimana kepada Pak Ahok, ya Pak Ahok yang sampai mendapatkan hukuman. Ini gara-gara apa? Ya gara-gara itu provokasi dari Rizik Syihab, ya. Provokasi dari Rizik Syihab yang sebenarnya Pak Ahok itu tidak sengaja, istilahnya tidak ada tujuan untuk menghina ayat-ayat suci Al-Quran. Saya yakin beliau tidak ada maksud untuk menghina apa itu ayat itu, kemudian apalagi menghina umat Islam, ya tidak mungkin lah. Cuma kadang mungkin kepleset, keceplosan omongan, tapi terus digoreng oleh kalangan dari pihak Rizik Syihab, dan ini tentu akan memberikan luka. Masih menyisakan luka yang dalam bagi kalangan mereka orang non muslim, dan tentu itu diwakili oleh Pak Ahok. Dari sini kita bisa melihat bagaimana peta politik orang-orang yang telah didukung oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Seseorang yang seharusnya punya dukungan yang sangat kuat, yang sudah mengambil hati banyak masyarakat seperti Pak Ridwan Kamil, kok bisa kalah. Ini saya yakin hal-hal seperti itu, sentimen-sentimen dukungannya ketika beliau Pak Ridwan Kamil menggandeng Rizik Syihab sebagai pendukungnya, ini tentu sangat berpengaruh untuk orang-orang yang tidak suka dengan perilaku kelakuan Rizik Syihab dan kawan-kawan. Realita ini menunjukkan bahwa Rizik Syihab dan kawan-kawan namanya sudah hancur, namanya sudah gugur. Tidak sekuat dulu lagi. Sudah sangat jauh sekali pengaruhnya. Dan saya hanya bisa menyarankan kepada mungkin Pak Ridwan Kamil, misalkan ini masih ada posisi kesempatan untuk pilkada putaran yang kedua, ya saya hanya menyarankan kalau bisa jangan menggandeng orang-orang seperti Rizik Syihab. Dan ini juga jadi pelajaran untuk calon-calon pemimpin ataupun besok lagi terjadi pemilihan lagi misalkan. Jangan menggandeng orang-orang seperti Rizik Syihab dan kawan-kawan. Karena apa? Namanya sudah hancur dari perilaku mereka sendiri. Seperti berkoar-koar kemarin menciptakan isu Fufu Fafa dan sebagainya, yang sampai sekarang itu tidak terbukti. Tidak terbukti siapa sebenarnya Fufu Fafa itu. Itu menunjukkan bahwa itu adalah sebuah rekayasa. Walaupun sekarang belum bisa dibuktikan itu yang merekayasa siapa, tapi indikasi yang sangat kuat sudah jelas bahwa itu bagian-bagian politik jahat yang mereka terapkan untuk memenangkan paslon yang mereka dukung. Dan ini sudah dibaca oleh masyarakat, dan saya yakin masyarakat Indonesia ini sudah mulai cerdas, sudah mulai paham siapakah calon pemimpin yang akan mereka pilih. Tentu mereka pasti akan memilih orang-orang yang mengajak ketenangan, ketentraman di negeri ini. Dan mereka tentu, masyarakat kita sudah semakin paham siapakah orang yang suka membuat resah, suka membuat onar, suka membuat gaduh. Mereka sudah paham siapa mereka, dari kelompok mana mereka. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan, menambahkan wawasan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.